Pahami arti hiperinflasi yang dikhawatirkan bakal terjadi di Indonesia ketika MPRI Bank Indonesia itu mengatakan Indonesia terancam hiperinflasi pada September 2022 akibat lonjakan harga pangan dan energi. Kalau ancaman itu benar dinyatakan beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup, lalu apa sebenarnya hiperinflasi itu? Hiperinflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan negara naik secara cepat dalam jangka pendek. Hiperinflasi terjadi akibat lonjakan inflasi yang tak terkendali. Suatu negara disebut hiperinflasi jika tingkat inflasi sudah lebih dari 50% 100% dalam beberapa pekan. Dampak atau bahaya hiperinflasi ke masyarakat apa? Ketika harga-harga melonjak pesat, uang masyarakat baik tunai maupun tabungan menjadi kurang bernilai harganya. Barang yang bisa didapat dengan uang masyarakat menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dalam kondisi normal. Kondisi itu membuat kemampuan masyarakat untuk belanja juga menjadi turun. Dalam kasus yang lebih parah, penurunan daya beli masyarakat bisa berimbas ke masalah sosial. Salah satunya hiperinflasi. Apa penyebab hiperinflasi? Hiperinflasi biasanya terjadi akibat meningkatnya presiden uang atau perubahan sistem mata uang yang terjadi secara drastis. Hiperinflasi biasanya juga dikaitkan dengan perang, depresi ekonomi, di mana situasi sosial serta politik di suatu negara. Pernahkah Indonesia mengalaminya? Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada 1993 sampai 1995. Hiperinflasi saat ini dipicu ambisi Presiden Soekarno melaksanakan proyek sektor, salah satunya Monas. Karena ambisius itu mencetak rupiah dalam jumlah banyak. Akibat kebijakan itu, inflasi melesat 600%. Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah menyederhanakan nilai rupiah dengan melakukan rekomendasi Rp1.000 menjadi Rp1.000. Halo Sobat Wikipedia Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Daftar Wikipedia selanjutnya adalah Wikipedia hiperinflasi. Dalam nilai ekonomi dalam inflasi yang tidak terkendali kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis dan luar kendali terjadi dalam perekonomian suatu negara. Secara formal, hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan. Sebagai sebuah aturan ibu dari inflasi biasanya dilaporkan setahun sekali. Tetapi dalam kondisi hiperinflasi, tingkat inflasi dilaporkan dalam interval yang lebih singkat, biasanya 1 bulan sekali. Hiperinflasi biasanya muncul ketika adanya peningkatan persediaan uang yang tidak diketahui atau perubahan sistem mata uang secara drastis. Hiperinflasi biasanya dikaitkan dengan perang, depresi ekonomi, dan memanasnya kondisi politik atau sosial suatu negara. Negara yang mengalami hiperinflasi bukan berarti negara tersebut tidak mampu mengatasinya dengan kebijakan moneter, tetapi itu juga karena negara tersebut sedang mencetak uang sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran mereka. Ketika pemerintah sedang ingin membangun infrastruktur fisik, jembatan, jalan raya, membayar gaji pegawai pemerintah dan militer, atau memberi bantuan kepada masyarakat miskin dan lansia, pertama pemerintah harus mengumpulkan dana yang diperlukan. Umumnya, pemerintahan akan memungut pajak dari publik serta meminjam dana dari publik dengan menjual surat obligasi pemerintah. Namun, pemerintah juga dapat membiayai pengeluaran dengan mencetak uang baru yang dibutuhkan. Ketika pemerintah menambah penghasilan dengan mencetak uang, pemerintah dikatakan sedang memungut pajak inflasi inflation tax. Namun pajak ini berbeda dengan pajak lain karena pemerintah tidak menerima tagihan. Untuk pajak ini, pajak inflasi lebih tidak terlihat. Ketika sesuatu pemerintah mencetak uang, tingkat harga naik dan nilai uang di dalam dompet menjadi turun. Jadi pajak inflasi seperti pajak yang dikenakan kepada semua orang yang memegang uang. Lanjut ke sejarah hiperinflasi, beberapa negara sempat mengalami hiperinflasi antara lain Zimbabwe pada tahun 2008 sampai 2009. Lanjut, Venezuela sejak November 2016. Indonesia pada tahun 1963 sampai 1965. Negara Brazil 1986 sampai 1994. Lanjut, Argentina pada tahun 1975 sampai 1990. Negara yang pernah mengalami hiperinflasi. Demikianlah ulasan Wikipedia Channel tentang hiperinflasi sebuah negara. Jika kalian suka, sahabat Wikipedia Channel bolehlah like, komen, dan share, dan follow. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai berjumpa kembali.